Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Kristen Taat, selamat siang, shalom. Shalom. Saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan di mana telah menyediakan waktu untuk mendengar atau mengikuti materi yang ingin saya bagikan di saat ini. Yang pertama, kita pernah mendengar filosofi Ki Hajar Dewantara dari kedua rekan kita yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak sebelum saya, yaitu Ibu Desi di angkatan 1 dan Ibu Evi di angkatan 2. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu tentang merdeka belajar. Ibu-ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid hingga menjadi manusia merdeka. Berkarakter merdeka itu sama dengan tetap memelihara ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Sehingga nilai kemanusiaan yang dimiliki siswa itu adalah universal. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, di sana kami mendapatkan materi tentang budaya positif. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang budaya positif tersebut. Eksplorasi konsep budaya positif ada 6, yaitu 1. Perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol, 2. Arti disiplin, dan 3. Motivasi perilaku manusia. Yang berikut keyakinan jelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dapat Bapak Ibu lihat di slide yang saya tampilkan ini, ada ilustrasi kontrol. Mulai dari guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang berikut bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanyalah ilusi, bukan nyata atau benar-benar terjadi, karena tidak semua guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian, apakah benar orang dewasa dia memiliki hak untuk memaksa? Nah, sekarang ibu-ibu bisa lihat lagi, bisakah kita mengontrol seseorang? Dari stimulus respon di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi dari teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibu-ibu boleh lihat sampai di model berpikir menang kalah di stimulus respon, kemudian teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kalau di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain itu di stimulus respon, tetapi teori kontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tetapi di teori kontrol kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini, saya kasih contoh, ketika anak tidak mengikuti kemauan kita punya supaya tidak mengikuti, anak tidak mengikuti, maka kita akan memaksa untuk mengikuti kehendak kita. Itu salah. Harusnya kita bekerja sama bagaimana cara kita sehingga anak itu bisa mengikuti peraturan sesungguhnya yang ada di kelas. Berikut.
Disiplin sebenarnya artinya itu tentang belajar. Arti sebenarnya dari disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kita sudah membuat disiplin itu dia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya kasih contoh, ketika tentukan waktu di tata tertib sekolah, waktu 7:30 kita sudah mulai belajar, otomatis jam 7 sampai jam 7:15 siswa sudah ada di sekolah. Tetapi ketika siswa terlambat, kita menghukum siswa dengan cara pilih sampah atau bahkan pernah kita rotangi. Itu salah. Harusnya disiplin itu dari diri sendiri. Makanya guru dulu yang menjadi contoh. Karena apa yang tadi saya sampaikan di awal, menuntun. Makanya guru yang menuntun siswa, bagaimana caranya supaya siswa bisa disiplin. Berarti guru disiplin dulu baru siswa. Makanya ketika beberapa waktu lampau saya sering terlambat, ketika mengikuti materi ini, saya menyadari bahwa guru itu dia harus betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa, sehingga guru harus tempo baru siswa tempo. Next. Bagi ibu-ibu yang tadi saya sampaikan bahwa saya mulai menyadari ketika menyadari disiplin ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak dan pada modul 1.4, maka saya mulai merubah perilaku saya karena saya menyadari bahwa disiplin itu sangat penting bagi diri saya, juga berpengaruh bagi siswa-siswa kita yang ada di wadah pendidikan ini. Karena ya tadi saya sampaikan bahwa guru memang harus menjadi contoh atau teladan bagi siswa-siswinya. Ini Bapak Ibu contoh disiplin waktu. Guru hadir tepat waktu lalu melakukan doa dan apel pagi. Teori motivasi perilaku manusia. Dari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ibu-ibu, di sini ada 3 teori motivasi. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu yang benar itu supaya tidak dapat hukum. Contoh, ketika katong terlambat, kepala sekolah pasti menghukum katong bukan dengan cara pukul, tapi ketika ibu kepala sekolah menegur itu hukuman. Berarti kita tidak merasa nyaman. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan itu bisa berupa pujian atau barang. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya duduk tenang di kelas ini, ibu guru kasih apa pada beta? Itu. Yang berikut, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini dia merupakan motivasi internal dari dalam diri. Ibu-ibu yang tadi dua yang ini dia merupakan motivasi eksternal di luar diri, berarti dari orang lain. Kalau internal berarti dari diri sendiri. Katong akan jadi apa kalau katong melakukan hal yang sesuai dengan aturan lain, disiplin, mulai dari disiplin waktu, berpakaian, di kelas dan sebagainya. Berikut. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat sebagai dasar atau fondasi dari dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat itu pertama-tama harus melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan guru yang buat keyakinan kelas, tetapi semua guru dan siswa duduk kemudian minta siswa untuk membuat keyakinan kelas. Itu berarti dia seperti beraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, kami
anak yang patuh terhadap guru, atau kami bisa menghargai guru di kelas. Itu berarti dia merupakan motivasi atau keyakinan yang menjadi motivasi bagi siswa. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku tersebut apabila dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi budaya positif. Baik ibu-ibu, seperti yang ibu-ibu lihat di layar, di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas oleh kelas 6. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas dibuat bukan cuma oleh guru saja, tetapi warga kelas termasuk siswa. Di sini ada siswa yang menulis keyakinan mereka di papan tulis, dan usahakan keyakinan kelas itu jangan cuma ditulis di papan kemudian disuruh siswa untuk menghafal dan dihapus, tetapi usahakan keyakinan kelas juga harus dibuat dan ditempel di dinding kelas seperti yang ada ini, agar semua siswa dapat melihat keyakinan kelas itu dan mereka lebih mengingatnya. Ya, ibu-ibu boleh lihat di situ. Kemudian setelah dibuat keyakinan kelas ini kemudian diterapkan di keyakinan kelas 6. Di situ siswa menyatakan bahwa kami senang menjaga kebersihan lingkungan, dan ini diterapkan. Ibu-ibu bisa melihat lingkungan sekolah atau halaman kelas kita yang kotor dibersihkan secara bersama-sama. Akhirnya lingkungannya menjadi bersih. Kemudian ini ruangan kelas yang dibersihkan juga secara bersama-sama. Ya, baik. Kemudian di keyakinan kelas itu dinyatakan bahwa kami saling menghargai. Kami menghargai guru dan teman. Ibu-ibu bisa melihat di sini ketika proses belajar mengajar, siswa menghargai guru, walaupun guru menulis di papan tulis membelakangi mereka, tetapi mereka tetap fokus untuk mengamati apa yang ditulis atau diajarkan guru. Yang berikut di sini siswa menghargai temannya. Ketika pembelajaran ada siswa yang menyampaikan pendapat, itu mereka tidak ribut, yang lainnya tidak ribut, tetapi mereka mengamati apa yang disampaikan oleh teman mereka. Yang berikut, kami semangat belajar. Bisa ibu-ibu lihat di sini, mereka semangat sambil bertepuk tangan, mereka bernyanyi. Kemudian setelah itu dalam pembagian kelompok, mereka melakukan tugas kelompok mereka bersama-sama dengan semangat. Mereka bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, baik ibu-ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya petani itu sama kewajibannya dengan seorang guru atau pendidik yang menanam padi. Misalnya petani ketika dia menanam padi, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Bagaimana caranya? Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dengan cara memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau hama, kemudian jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi dan lain sebagainya, sehingga tanaman padi itu dia bisa tumbuh subur. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Jadi kalau karakter guru sudah tidak baik, maka karakter guru siswa juga tidak baik. Jika kita kasar, siswa juga akan kasar. Makanya di pendidikan guru penggerak itu sangat tidak diperkenankan untuk ada rotan di kelas, karena dengan membentak saja berarti itu sudah kasar. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, cinta kasih atau diterima itu sangat
Tempat ini sangat mendasar bagi seorang manusia, apalagi untuk anak-anak SD apalagi. Coba ibu perhatikan di sini. Ini ada perasaan dari seorang siswa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang. Aku suka dan senang bernyanyi. Berarti kebutuhan apa yang menurut ibu-ibu yang dari 4 kebutuhan tadi? Kalau dia mau bersiul atau menyanyi dalam kelas, kita tegur. Itu dia termasuk kebutuhan dasar apa dari 4 ini? Kesenangan. Ya berikut, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti kebutuhan dasar apa? Menurut ibu-ibu kebutuhan dasar apa itu? Ya, cinta kasih atau diterima. Mereka butuh perhatian. Apalagi anak-anak SD. Anak-anak SD kalau bentak berarti dia sudah tidak mau untuk berbicara atau mengatakan sesuatu atau bergerak, dia sudah tidak mau. Berarti psikisnya sudah terganggu dan itu mengucilkan dia. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti ibu guru masih aktif. Hal itu membuat siswa bosan. Harusnya siswa yang aktif. Guru hanya bertugas untuk menuntun. Jadi guru itu seperti fasilitator. Dia hanya mengarahkan. Siswa harus buat ini. Bukan banyak berceramah atau banyak menjelaskan. Berikut, aku sebel, gambarku tidak lagi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Gitu. Kebutuhan apa? Dia bisa masuk di sini. Dia bisa masuk di sini juga karena ada, ini juga terjadi di sekolah kita ibu-ibu. Ada anak yang ketika dia punya pekerjaannya kurang bagus atau dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita agak ganjil, itu kita bukan saja untuk kita, tapi kita sampaikan ke teman-teman dan itu menjadi bahan tertawaan. Padahal itu kan salah. Atau teman-teman kita mengucilkan dia di situ, berarti dia sudah merasa malu bukan terhadap guru saja, tetapi terhadap teman-temannya. Itu salah. Harusnya kita memotivasi dia supaya dia bisa mengungkapkannya. Jadi tidak semua perbuatan yang salah ibu-ibu, perbuatan yang agak menyimpang itu salah, tidak. Ada tujuannya mengapa sampai dia melakukan itu, ada tujuannya. Sebentar nanti ada. Terus. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ibu-ibu di sini saya ingin melihat di hasil dari penghukum. Ya, di situ guru berbuat, maaf agak sedikit kabur. Di sini guru berbuat, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti siswa, menghardik siswa, menunjuk-nunjuk siswa, dan menyakiti siswa. Hasilnya itu akan membentuk, dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berbohong. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, lalu guru menghardik, terus guru menunjuk-nunjuk, menyakiti perasaan psikis maupun fisiknya, itu akan jadi siswa tersebut dia akan memberontak. Ketika siswa sudah melakukan kesalahan, katong hardik. Contoh, ibu pasti sudah pernah mendapati itu juga. Ketika katong kasih salah siswa, dia akan berbohong. Ibu bukan saya melakukan. Atau ketika kita sudah menghukum dia hari ini, apakah besok dia tidak melakukan lagi?
Ketika siswa itu dia ribut, apakah besok dia tidak melakukan lagi? Ketika kita menghapus dia, pasti dia akan melakukan lagi karena memberontak. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini-begini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berarti membuat siswa itu dia merasa bersalah. Hasilnya, dia akan menyembunyikan dia punya kesalahan dengan cara menyangkal. Kemudian dia sama dengan tadi dia akan berbohong. Yang berikut, menjadi teman. Posisi kontrol yang ketiga itu menjadi teman. Ya, ketika guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Coba kau bikin ini demi ibu kah? Masa kok tidak mau untuk ingat ibu pernah bikin apa pada kok? Hasilnya itu dia akan menjadi ketergantungan kepada kita. Kalau kita terlalu istilahnya seperti teman itu kan selalu lemah lembut dan ini. Tapi kalau misalnya terlalu juga, dia akan menjadi ketergantungan. Dia tidak akan mandiri. Dia menjadi lemah, tidak mandiri. Yang berikut, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Jika guru menghitung dan mengukur atau mengatakan apa peraturannya kepada siswa, maka hasilnya siswa akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kata jaga bilang, Tete Momo. Ketika guru yang dia takut, dia lihat guru itu dia langsung diam, tidak bergerak, atau jangan berbicara, bergerak saja dia sudah tidak bergerak karena diawasi, berarti munafik. Itu adalah sebagai pemantau. Sekarang kalau sebagai manajer, guru mengatakan apa yang kita yakini, keyakinan kelas sudah dibuat. Ketika dia melakukan kesalahan, guru bertanya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, mengerjakan tugas. Lalu kita sebagai manajer kita menanyakan apa yang kita sudah ada dalam keyakinan kelas, kemudian apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, hasilnya itu akan menguatkan pribadi dia karena dia akan memikirkan bahwa dia akan mengintrospeksi diri, evaluasi diri kembali kesalahannya, kemudian dia akan mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Yang berikut, yang terakhir, apa itu restitusi? Nah, berkaitan dengan yang tadi, manajer itu yang dia memperbaiki kesalahannya. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang tadi saya baru sampaikan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, dia fokus pada solusi. Solusinya apa? Untuk memperbaiki kesalahan atau mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menjadi dasar, menstabilkan identitas. Ini dilakukan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya tadi saya bilang, apabila siswa melakukan kesalahan, lalu kita menghardik dia, membuat dia merasa bersalah, maka dia tidak akan berubah sikapnya atau mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi jika kita melakukan pendekatan dengan dia, maka dia tidak menjadi pasif, tapi dia akan merasa yang gagal tadi, dia akan mencari solusi untuk membuat dia kembali ke kelompoknya yang tadi saya bilang, mematuhi para surat. Dia menjadi positif terhadap dirinya sendiri.
Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kata-kata guru ini, jika ibu-ibu lihat, kata-kata guru ini akan menimbulkan hal positif terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya itu untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, atau kebebasan, atau diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya kalau anak-anak berusaha berkembang itu semua cari perhatian. Karena setiap anak yang melakukan kesalahan, bukan cuma anak, atau semua manusia ketika melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Kenapa sampai kita melakukan kesalahan itu? Yang berikut menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan karena setiap manusia hidup bukan sendiri-sendiri, tetapi terus semua hidup berkelompok, berinteraksi dengan orang lain. Makanya murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, yang tadi dibuat di keyakinan kelas. Karena siswa sendiri yang membuat keyakinan kelas yang demikian, dia akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk segitiga restitusi, ibu-ibu bisa melihat yang telah saya buat di kelas terhadap siswa di kelas 6 yang melakukan kesalahan atau yang bermasalah. Ibu-ibu bisa amati video berikut.
biar Aldi masih ingat. Nah, Aldi mengerti tugas yang paling satu kasih ke Aldi dan teman-teman tadi. Baik, senang mendengarnya. Sekarang kamu boleh kembali duduk di tempat kamu. Nanti setelah pelajaran selesai, kamu duduk. Oke? Silakan. Berdasarkan video yang tadi telah ibu-ibu amati pada slide yang saya tampilkan, di situ kita bisa melihat bagaimana siswa ketika melakukan kesalahan, kita tidak boleh membuat mereka tertekan atau membuat mereka merasa bersalah, tetapi bagaimana kita mendekati mereka sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan mereka dapat berpikir atau berinisiatif bagaimana mereka harus memperbaiki kesalahan mereka. Hal itu membuat siswa merasa positif dan mereka tidak merasa bahwa guru tidak sayang kepada mereka.
Ya, itulah segitiga restitusi yang ingin saya sampaikan pada budaya positif kali ini. Demikian materi yang saya bagikan di saat ini buat rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, tapi itu dapat membantu kita untuk merubah sedikit sikap kita yang selama ini mungkin menurut Katolik itu sebenarnya karena suka bentak-bentak siswa dan sebagainya. Kita bisa merubah sedikit demi sedikit karena budaya positif itu dimulai dari diri sendiri. Nah, kita sebagai guru menjadi contoh dan teladan bagi siswa sehingga siswa juga akan merubah sikap mereka, karakter mereka sedikit demi sedikit. Demikian, terima kasih. Saya senang karena akhir-akhir ini ibu guru sudah kurang marah-marah dan datang lebih tempo, tidak seperti dulu datang kadang terlambat. Ibu guru juga mengarahkan kami untuk membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itulah kami mulai merubah sikap kami yang suka terlambat, suka bertengkar dengan teman, membuang sampah sembarangan, bertengkar dengan teman, menjadi lebih tempo, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan lingkungan, dan hal-hal yang lainnya lagi. Terjadi perubahan pada sikap ibu di mana yang tadinya suka datang terlambat karena ada bayi di rumah, sekarang sudah tidak lagi, bisa mengatur emosi menjadi lebih baik. Dia mampu mengatur waktu sehingga datang lebih awal. Saya juga berterima kasih karena setelah mendapat materi di pendidikan guru penggerak, Ibu Gottlieb membaginya kembali kepada kami selaku rekan sejawatnya.